ke-50 setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik siapkan Alkitab, Kidung Jemaat, dan buku ED-nya. Sebelumnya, marilah adik-adik kita akan saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah saat ini. Saat teduh dimulai. saat teduh selesai. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, kita akan mengangkat lagu pujian terlebih dahulu. Lagu pujian kita angkat dari buku ED nomor 640 pada ayat pertama, dan ayat kedua kita buka dari Kidung Jemaat nomor 58. Musik. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa pada saat hari yang ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi anak yang baik, anak yang menurut sama kedua untuk kami, dan berguna bagi keluarga kami Tuhan. Tuhan, segala dosa kami yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, biarlah Bapa yang melindungi kami, Bapa curahkan kasih sukacita kepada kami, dan berikan kami Bapa menjadi garam dan terang di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat kami yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang ceria bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat yang akan dibacakan oleh adik-adik di rumah, kita akan mengangkat lagu pujian terlebih dahulu. Lagu pujian kita ambil dari buku ED nomor 644, Romawi para si Romawi. Dan Kidung Jemaat 240, datanglah ya sumber rahmat. Musik. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu,
Seru Tuhan kita tidak boleh Allah lain kecuali aku. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Pati paduahon, dan jadi ganaonmu, jala dan jadi semanonmu, manang ahan na di bano gijang, dawat di bano tongaon, ro di bagasan ni ae, na diturun di tano, yang gotunggabe sesembahan manang seuluan. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalana, aihona uhumna dosogot akan amar sineang di goarna. Patik papatot, ingat hamu makabadiahon hari mingguwi, nina onomari maulahamu nasa siulamu. Allah yang guari papituhoni hari paradiana ni Jahoba debatang doi dan jadi homangula yang koni nasadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangi sini hutani halape namang nebati hutam ai dina onomari dorito padebata langit dohot tano dohot laut dohot nasa istina dungi maradian do ibanah di hari papituhoni di bahenido umbahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradiana nai jala di parbadiai. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pati palimahon, ikut pasangapun bunuh terasmu, asa bertuahu dalalelang mangulu di tanah nani leoni Jahoba di Batam diho. Kita keenam, jangan membunuh. Kita enam, jangan membunuh. Halo, saya Joyce. Aku mau bilang Pati papi Tuhon, unang ho mangelaku, jangan engkau berjinak. Amin. Kita kedelapan, jangan mencuri. Patik wawaluhon, unang ho manako. Patik pasiyahon, unang ho lo mangatindakon hatana sututu maralohon donganmu. Amin. Kitab 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Patik pasampuluhon, ndang jadi haliangan ni rohan bagas ni donganmu, ndang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Titah 10, jangan engkau mengini sesamamu, jangan engkau mengini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kedelainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Taurat yang diucapkan adik-adik di rumah. Terima kasih adik-adik. Kita akan kembali mengangkat lagu pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 235 ayatnya yang pertama. Ku dengar berkat-Mu turun. Musik.
kitab Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Guru AB Silaban, kita akan mengangkat lagu pujian terlebih dahulu. Lagu pujian diambil dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1. Musik. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami atas kasih-Mu yang begitu besar, yang mengantarkan kehidupan kami, terlebih-lebih anak-anak-Mu sekolah minggu. Pada saat ini mereka datang ke hadapan Tuhan untuk mengucapkan pujian syukurnya, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Sehingga kami dapat bersekutu dengan Tuhan di hari yang Tuhan kuduskan ini. Mohon Tuhan atas pertolongan kuasa-Mu untuk membuka mata hati dan pikiran kami, menerima kedatangan firman-Mu, agar menjadi kekuatan di dalam keimanan kami. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, kami akan menyampaikan selamat atas penyertaan Tuhan. Karena pada hari ini kita masih di dalam kesehatan, di mana Tuhan memberikan waktu yang terindah bagi kita, anak-anak kami sekolah minggu, untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, hari kedatangan Roh Kudus Tuhan, memberikan sesuatu motivasi kepada kita yang tertulis di Kisah Para Rasul 2, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran
lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Begitulah bunyi firman Tuhan untuk kita, untuk kamu anak-anak kami. Tujuan daripada perkataan ini disampaikan kepada anak-anak kami sekolah minggu agar kuasa Roh Kudus selalu menyelimuti tubuh jiwa dan pikiran. Karena tujuan dari firman Tuhan ini disampaikan kepada anak-anak kami sekolah minggu, agar anak-anak sekolah minggu tahu apa yang terjadi pada hari Pentakosta ini, di mana seruan daripada firman Tuhan ini, anak-anak sekolah minggu diajak untuk menjadi anak-anak yang tahu bahwasanya Tuhan itu menganugerahkan Roh Kudus. Itulah yang menjadi penyertaan kepada orang-orang yang percaya. Karena di dalam hari Pentakosta hari ini mungkin bukan hari raya yang selalu disebut sangat cukup populer bagi anak-anak karena berada pada hari Minggu, sehingga anak-anak mungkin menganggapnya seperti hari Minggu yang biasa saja. Apalagi jika di sekolah minggu anak-anak tidak diingatkan tentang hari Pentakosta. Tetapi bagi anak-anak kami sekolah minggu tentunya makna penting ini bagi kita. Pentakosta bagi kehidupan orang Kristen haruslah mulai dikenal anak-anak kami sekolah minggu. Karena dalam peristiwa inilah secara jelas diceritakan bagaimana Tuhan menganugerahkan Roh Kudus bagi manusia untuk memampukan mereka menjadi saksi Kristus. Selain itu, merupakan penggenapan dari janji yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan kepada murid-muridnya saat akan naik ke surga. Marilah anak-anak kami sekolah minggu memahami Pentakosta juga harus menjadi pemahaman yang memaknai kekristenan kita tentang Roh Kudus. Namun kita harus mengatakan bukanlah mudah menggambarkan jati diri anak-anak kami sekolah minggu menjadi
anak-anak sekolah minggu yang bekerja melakukan semua cara hidupnya dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak dapat digambarkan dalam sebuah wujud. Walaupun dalam cerita digambarkan sebagai lidah api tadi dikatakan yang menyala-nyala, tetapi kita harus tahu tentunya Roh Kudus bukanlah api. Karena Roh Kudus itu diartikan sebagai roh kebenaran. Itu tadi disampaikan firman Tuhan ini kepada anak-anak kami sekolah minggu. Berarti berasal dari Allah sendiri yang diam di dalam diri setiap orang percaya. Karena Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya, menjadi saksi tentang kebenaran Allah dalam setiap tindakan maupun perkataan. Roh Kudus juga adalah penghibur yang setia. Roh Kudus memang tidak terwujud dan tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus memberikan kemampuan dalam diri setiap orang percaya melakukan kehendak Bapa. Untuk dapat menjelaskan tentang hal itu kepada anak-anak kami sekolah minggu, ada beberapa contoh yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Adalah anak-anak sekolah minggu menjadi cahaya dan penerang di dalam kehidupannya. Cahaya bukanlah sesuatu yang berwujud bahkan tidak kelihatan, tetapi cahaya yang memampukan kita untuk melihat sesuatu. Tanpa cahaya, semuanya gelap, tidak kelihatan. Demikian halnya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Peran Roh Kudus kepada anak-anak kami sekolah minggu. Dan tanpa Roh Kudus tidak ada yang mampu melakukan kehendak Bapa, menjadi saksi tentang Kristus. Cerita Pentakosta memberikan gambaran tentang apa yang dilakukan murid-murid saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika itu mereka berbicara, maka setiap cara-cara pembicaraan mereka, orang yang mendengarkannya akan mampu untuk melakukan dan memahami apa yang dia katakan. Kekuatan dari Roh Kudus ini memampukan anak-anak kami sekolah minggu. Karena Roh Kudus adalah membuka hati dan mata. Tentu kita dapat melakukan apa yang diperintahkan Roh Kudus kepada kita. Kekuatan dari Tuhan, penyertaan Roh Kudus akan selalu bekerja dan diiringi setiap langkah kehidupan kita dengan kuasa kehebatan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami akan firman-Mu yang menyegarkan iman anak-anak-Mu sekolah minggu pada hari Pentakosta ini. Sehingga kami dapat merasakan makna keindahan firman-Mu ini yang selalu bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu. Pimpinlah mereka Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikanlah cahaya penerangan dari Tuhan untuk menjalankan kehidupannya dan melakukan aktivitasnya. Agar Tuhan senantiasa menunjukkan kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu inilah kiranya menjadi dasar kekuatan iman anak-anak-Mu sekolah minggu. Sertailah mereka Tuhan dengan kasih-Mu yang begitu besar. Memberkati mereka,
menambahkan kesehatan dan umur yang panjang, agar mereka bersukacita untuk menjalani hidupnya dan melakukan aktivitasnya. Berkati juga Tuhan kedua orang tuanya. Engkau berikan berkat berlimpah ruah, berkat yang diiringi oleh umur yang panjang, dan berkat yang diiringi oleh rezeki, agar orang tua dari anak-anakmu sekolah minggu selalu bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sampaikan segala tubuh dan jiwa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau berikan kekuatan yang baru kepada kami, dan tambahkanlah kepada kami segala berkat yang terindah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan kembali bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Musik. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah kita dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Salam, selamat Hari Minggu Pentakosta. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu sampai selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.